aku cukup membanggakan IT-nya BINUS sih, menurutku. Walaupun kadang kan memang wifi-nya kurang nyampe gitu kalau di lantai-lantai yang tinggi. Melanjutkan dari segmen Yes or No tentang BINUS, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam seputar pergaulan, fasilitas yang nggak boleh kalian lewatkan kalau kalian BINUSian, sampai spot favorit di BINUS. Jadi kalau kalian udah nggak kuliah online lagi nih, nggak bingung mau nongkrong di mana. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak. Sebenarnya menurut aku dimanapun itu kampus berada, mau kampus manapun, pasti ada sih anak-anak yang ya pergaulannya nggak baik, tapi pasti ada juga anak-anak yang pergaulannya baik gitu. Cuma memang kebanyakan ya beda jurusan lagi, jadi nggak semua jurusan juga anak-anaknya baik semua. Ada juga jurusan yang anak-anaknya kayaknya rata-rata sebagian besar nakal-nakal gitu kan, jadi nggak bisa matokin sih aku gimana pergaulan di BINUS. Cuma kalau untuk di circle aku, ya untungnya sih di circle aku tuh semuanya anak-anak baik-baik. Kelihatannya itu anak-anak pintar. Ya ini nggak mau maksud menjelekkan, tapi maksudnya gimana ya, kayak kelihatan gitu loh, anak-anaknya rajin gitu kan, anak-anaknya baik-baik gitu ya. Tapi ya makanya jadinya menurut aku circle aku sih ya untungnya baik-baik semua. Terus kamu mungkin ada tips bergaul, tips mencari teman gitu di BINUS, di jurusan kamu tepatnya? Tipsnya apa ya? Tipsnya sih yang penting buka mata lebar-lebar aja sih. Dan sebenarnya kayak walaupun nih misalnya kelihatannya nggak ada yang sesuai dengan ekspektasi kita, gitu. Misalnya kita udah berusaha untuk cari nih, mana nih yang bagus, lihat-lihat, kok rasanya tuh semuanya kurang masuk di ekspektasi kita gitu. Tapi ya mau gimana lagi kan, life must go on. Masa kamu mau kuliah sendirian doang, kan nggak mungkin. Terima kekurangan orang sih, dan harus bisa punya self defense juga. Maksudnya apa ya, kayak kita bisa jaga diri sendiri lah, kita bisa jaga diri sendiri biar nggak ikut-ikut ke pergaulan yang buruk. Kalau dari aku sendiri sih ngerasa selama aku di BINUS, circleku baik-baik aja sih, karena kebetulan aku walaupun aku nggak ikut organisasi, cuman aku punya teman-teman dari organisasi yang di luar BINUS, kayak teman-teman gereja dan lain-lain lah. Jadi circleku baik-baik aja sih rata-rata. Kalau kamu sendiri waktu pertama kali jadi maba nih, gimana sih cara cari temennya? Mungkin karena jurusanku teknologi pangan itu muridnya sedikit kan dari dibanding jurusan lain. Jadi rata-rata jadi teman semua sih, jadi nggak perlu dicari. Udah datang, terus mau nggak mau kenal kan, karena kalau dari aku sendiri sih tips banget ya nyari teman. Pertama harus punya personal branding lah minimal, kayak kita harus kasih impresi yang baik dulu ke mereka. Kalau menurutku sih pergaulan di BINUS berwarna sih, karena di BINUS sendiri kan banyak istilahnya orang mahasiswanya itu campur dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Papua, Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Jadi kayak campur-campur, ada ya logatnya dan sebagainya. Jadi kayak warnanya tuh warna-warni. Terus juga sifat karakternya setiap daerah itu kan beda-beda biasanya dari daerah masing-masing. Nah itu juga biasanya circle kita itu ditentukan dari semester-semester awal kita. Semester-semester kita masuk ke BINUS, nah itu yang kita benar-benar harus milih teman, harus milih circle kita. Karena ketika kita udah 1 atau 2 semester temenan sama ini, pasti sampai semester akhir ya akan sama itu terus orangnya. Karena apa ya, semua orang rata-rata udah pada berkelompok gitu loh, udah punya teman dekatnya masing-masing dari semester awal itu. Apa yang sangat penting di semester awal buat mahasiswa baru yang masuk, itu kalian pilih teman yang memang kalian nyaman, yang cocok, yang istilahnya memberikan pengaruh yang baik ke kalian, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Temenan aja sebanyak-banyaknya sama semua orang, ataupun semua orang aku temenin, mau yang nakal, mau yang enggak, yang baik, yang pintar, yang malas, semuanya pokoknya aku temenin semua. Aku orangnya ya aku open ke semua gitu, aku ajak ngobrol dan sebagainya. Ya, tapi untuk milih sahabat, nah itu yang harus benar-benar difilter. Mungkin 1, 2, 3 orang cukup, asal itu bisa membangun kehidupan kita. Kalau di SMA tuh mungkin kita benar-benar solid banget ya, kayak satu kelas tuh ya udah acara kelas, terus kayak seru banget gitu kalau dari aku sih. Terus kalau waktu masuk kuliah tuh lebih individual, jadi kayak kalau
cenderung kayak kalau nggak butuh ya udah nggak ngomong gitu. Kalau secara keseluruhan. Jadi kalau pas masuk kuliah sih aku dulu pas pertama kali sebenarnya balik lagi ke kita yang memutuskan kita mau berteman sama siapa kan. Cuman kalau tips dari aku ya udah membuka diri aja sama semua orang, karena kita nggak bisa juga ngejudge orang kayak dia nakal, dia ini kan kita nggak tahu juga. Jadi ya udah membuka diri, berteman sama siapa aja. Cuman kalau buat yang teman-teman deket ya kalian sebisa mungkin memfilter yang baik-baik aja lah, karena kuliah itu kalau menurut aku pergaulannya itu jauh lebih bebas daripada SMA. Kayak apalagi kalau yang anak rantau gitu kan, udah nggak ada orang tua, nggak ada yang ngingetin. Kalau misalkan pergaulan lingkungan kalian jelek juga, pasti ntar endingnya kalian ngikut gitu. Di IT yang gue denger ya kayak anim-anim gitu loh. Gue nggak tahu sih. Iya sih sebenarnya. Sebenarnya kalau di IT kan kalau tadi kayak baik sama buruk, di IT sebenarnya nggak ada yang baik sama buruk sih, antara sosialisasi sama ansos sih. Ansosnya tuh bukan lebih kayak mereka antisosial, cuman mereka ya yang wibu tadi gitu loh. Lebih ke arah yang malas sih daripada yang nggak baik. Apalagi kalau di IT kan cowoknya banyak banget kan. Ceweknya tuh satu angkatan paling cuma 10 kayak gitu, atau nggak 15. Jadi anggapannya kayak ya mau deket sama siapapun ya bebas-bebas aja, karena ya enak aja sih sama semuanya kalau di IT. Mungkin ya jangan sampai yang ketularan yang malas-malas sih. Tapi lu nggak harus suka anim kan buat kayak bergaul sama anak-anak IT gitu. Sebenarnya ya kalau aku maksudnya dua-duanya sih. Maksudnya kayak kalau emang mereka ngomongin anime, I juga fine-fine aja gitu. Cuman kalau misalkan mereka ada yang kayak circle aku kan gak ada yang suka anime kan, jadi aku juga biasa-biasa aja gitu. Di mana-mana juga biasa-biasa aja. Yang penting bisa bawa diri. Lebih ke tujuan buat masuk IT-nya sih. Tapi untuk perkuliahan gak ada yang bakal dirubah sih. Karena emang hal-hal yang dulu kita lakuin ya kita jadi yang sekarang gitu loh. Tujuan masuk IT-nya kenapa pengen dirubah tuh? Karena awalnya nggak ada niatan buat IT sih. Bukan nggak ada niatan sih, nggak ada minat ke sana sebenarnya awalnya. Jadi kayak orang kan banyak banget orang kalau ditanya kenapa masuk IT, karena suka main game kayak gitu. Itu kan sebenarnya game itu cuma kayak bagian kecil daripada suatu IT gitu loh. Jadi ya sama sih kayak orang-orang kayak gitu. Nggak tahu kuliahnya itu sebenarnya tujuannya apa sih gitu. Sebenarnya kan kalau misalkan suka game bisa masuknya ke game dev daripada ke IT-nya sendiri kan. Lebih spesifik kayak gitu. Dan jurusannya ya? Okay. Kalau di Binus, kalau di Alsut cuman IT doang. Cuman kalau di Kemanggisan yang banyak. Aku sih ngerasa di awal-awal jadi maba itu memang aku udah aktif organisasi. Tapi kayak kalau aku inget-inget lagi, kayaknya aku juga punya banyak waktu luang gitu loh. Aku bakal bisa gunain waktu aku yang biasanya aku gunain untuk hangout sama teman-teman, mungkin aku seharusnya bisa bangun bisnis kecil-kecilan gitu, karena mumpung lagi kayak waktunya nggak banyak kepake gitu kan, daripada kita banyak yang hangout sama teman-teman kan. Ya kayaknya aku mungkin harusnya bisa aja gitu kan bikin bisnis online shop dan lain sebagainya yang bisa dimulai gitu loh, tanpa harus punya modal gede, tanpa harus ngeluangin waktu yang banyak banget. Kalau aku sih nggak ada yang disesali selama kuliah. Menurutku kayak aku bersyukur sama kuliah. Menurutku kuliahku menyenangkan, menurutku kuliahku berwarna, menurutku kuliahku masa-masa yang ya fine gitu loh, nggak ada yang buruk, semuanya indah menurutku ya. Cuman kalau aku pikir-pikir, kalau mau misalkan balik lagi jadi maba, mungkin ya aku bakal mulai kayak itu merintis bisnis gitu sesuai jurusanku juga. Jadi selama kuliah itu bisa sambil bisnis. Cuman ya nggak tahu juga kan kalau aku sambil bisnis tuh gimana, apakah malah kuliah aku jadi keteteran atau gimana, karena aku juga sibuk organisasi gitu. Kalau aku jadi maba lagi, mungkin yang pertama sih pasti ikut organisasi. Nah, terus yang kedua pengen join di ini sih, kayak kakak mentor. Kalau di Binus sih namanya FL gitu kan, freshman leader. Nah, aku ngeliat juga kayak seru banget. Terus yang ketiga sih, ini yang paling penting sih, kalau aku jadi maba lagi, yang pasti aku nggak masuk di Fakultas Teknologi Pangan, karena
buat informasi aja ya teman-teman, aku di hari terakhir ospek udah datengin office-nya Binus untuk minta ganti jurusan. Cuman 2 jam sebelum aku datang udah ditutup. Jadi paling balik jadi maba ya masuk jurusan yang santai-santai aja lah, bisnis mungkin. Puji Tuhan tepat, kayak sesuai sama apa yang aku bayangin, sama apa yang aku mau. Terus teman-teman pergaulan juga udah, saya nggak disesalin, udah baik gitu. Paling cuman ini sih, karena yang tadi ada yang udah bilang karena terlalu banyak waktu luang waktu semester awal. Jadi kalau di flashback lagi dipikir tuh kayak daripada jalan-jalan mulu kan tiap hari. Waktu dulu tuh masih belum ada kesibukan yang kayak gimana banget semester 1 semester 2 itu. Jadi banyaknya tuh kayak pergi ya sama teman-teman gitu. Cuman kalau dibalikin lagi sih, kalau balik jadi maba lagi mungkin akan memilih lebih banyak ikut organisasi, nggak cuma satu doang, supaya bisa nambah channel juga, terus buat bekal juga nanti kalau misalkan mau kerja gitu. Tapi paling biasanya kalau lagi nunggu kelas, kayak waktu kan kelasnya nggak selalu jamnya kan, kadang loncat-loncat gitu kan, kadang pagi kadang sore. Paling kalau di sela-sela nunggu kelas sih paling ke MOAS, mall di seberang kampus. Biasanya sih aku balik ke dorm sama teman-teman, ngumpul-ngumpul di ruang tengah gitu doang. Kalau nongkrong sih biasanya cuman di McDonald sih. Oke. McDonald Alsut. Iya. Tiap hari McD. Nggak tiap hari kok. Kan nggak boleh sering-sering juga kan makan junk. Paling seminggu 3-4 kali lah. Selain ke MOAS, itu MOAS tuh udah pasti sih sering ke MOAS kan, karena deket gitu kan. Terus kalau aku dulu karena ada temenku juga waktu semester awal tuh kayak punya kendaraan, jadi seringnya mainnya jauh-jauh juga. Ya nggak jauh-jauh banget sih, ke BSD, ke Aeon, atau ke SMS gitu. Pada sukanya, dulu kan ada Kamuti kan ya di Debris. Iya. Ya dulu di situ sih suka nongkrongnya. Sekarang sih udah hilang, kayak udah nggak nongkrong di mana-mana sih. Sedih banget, padahal itu suka banget diskon 50% dana nggak sih? Iya, Betul, yang Aku Kamu Day. Iya. Kalau aku pribadi aku suka banget homebrew sih, homebrew cafe itu di daerah Ram Sutra. Itu menurutku nyaman banget di situ, cozy banget. Aku suka banget sih kalau ya nyantai di situ, kayak relax aja gitu di situ di cafe itu. Jadi ya sekalian promosi, siapa tahu di endorse. Tahu. Suasananya sih kayak Binus kan kebuka banget kan. Jadi kayak angin tuh enak gitu buat masuk. Kalau nongkrong di mana juga ada angin aja gitu. Mungkin sekarang kalau Gor punya buka itu jadi attraction baru sih. Kalau Gor Alsut buka. Oke. Gornya itu punya Binus. Iya. Oke. Buat basket, futsal gitu-gitu. Dengar-dengar sih semuanya ada. Nggak semuanya sih. Basket ada, badminton ada, tenis meja ada. Nggak tahu sih, belum masuk tapi udah jadi. Tapi karena corona jadi belum dibolehin masuk. Nongkrong di perpus, jadi menurut aku perpusnya nyaman sih. Perpusnya Binus tuh lumayan nyaman karena ya AC, terus banyak tempat, dan tempat duduknya itu banyak sofanya gitu loh. Jadi kayak kalau bahkan aku pernah ya tidur di perpus nunggu kegiatan kelas. Ya jadi aku pernah ya tidurnya ya yang nggak sampai ngangkang-ngangkang, maksudnya nggak sampai tiduran banget gitu, cuma kayak enak aja gitu loh untuk adem-adem nunggu kelas gitu. Portal Bima itu juga lumayan bisa dibanggakan sih, karena semua bisa dari situ gitu loh. Kayak emang Binus kan emang ngedepannya teknologinya, cuma nggak tahu ya, mungkin di mata Joko sebagai anak IT mungkin itu juga masih kurang gitu kan. Tapi menurut aku yang kayak aku ngebandingin sama kampus lain, teman-temanku kayak mereka bahkan nggak kepake gitu kan portalnya gitu. Jadi kayak aku cukup membanggakan IT-nya Binus sih menurutku, walaupun kadang kan memang wifi-nya kurang nyampe gitu kalau di lantai-lantai yang tinggi. Itu wifi-nya udah pakai kuota sendiri aja. Function room-nya, jadi kalau di Binus kan kita bisa pinjem gitu kan, kita kayak sewa, titipin kartu mahasiswa, nanti kita bisa pinjem dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Jadi kadang kalau waktu senggang di kuliah misalnya ada 4 jam kosong gitu, kita yang cowok-cowok biasanya pinjem itu sih, bukan buat belajar tapi ya di situ ada colokan,
ada kursi, ya terus kita bawa handphone masing-masing kan. Jadi kadang main bareng sih di situ. Sama wifi-nya kenceng kalau di situ. Ya. Kalau aku yang paling suka, tapi nggak tahu sih ini masih harus bukan. Ya, kalau aku suka dari BINUS ya semua SKS-nya udah disusun gitu. Kalau kampus-kampus lain kan mungkin harus pilih SKS sendiri kan, ngambil matkul sendiri, milih sendiri. Nah, aku suka dari BINUS semuanya udah plek dari BINUS kayak gini, ya udah kita tinggal ngikutin. Nggak kayak aku dengar teman dari kampus lain tuh harus sampai rebutan untuk pilih kelas ini, SKS ini. Nah, kalau di BINUS kan semua udah disusun rapi. Nah, itu yang aku suka. Jadi kita udah tinggal ngikutin aja, nggak harus ribet-ribet mikir nih mau ngambil matkul apa gitu sih. Itu yang aku suka ya, BINUS baru mau ingat. Oke. Tapi mungkin kadang-kadang kita nggak sadar sama fasilitas kampus sendiri karena kita udah nyaman di dalam, ya nggak sih? Padahal kalau dibandingin sama orang-orang kayak ternyata nggak ada gitu. Apalagi ya, setahu gue tuh BINUS kalau misalnya bayar uang SKS itu bisa auto debit. Iya. Nah, itu guna banget loh. Kadang-kadang suka lupa. Nah, di gue tuh nggak ada. Di kampus lain juga nggak ada. Tapi kalau auto debitnya lewat, terus misalkan saldonya nggak cukup gitu, terus auto debit lewat, itu ngurusnya jauh banget sih. Oh iya? Iya. Bukannya cuma tinggal diisi aja, biasanya ada batch selanjutnya ya? Untuk potongan berikutnya. Tapi pengalaman teman aku kemarin, dia semester 4 baru dipotong, semester 3 baru dipotong semester 4. Jadi kayak dia misalkan ada duit sekian, tiba-tiba hilang, terus dia kayak panik gitu. Terus pas dilihat ternyata buat BP BINUS. Kalau aku biasanya dipisah, jadi rekening BINUS itu sendiri. Jadi kalau memang baru mau bayar baru isi gitu kan. Jadi ketahuan ini habis buat bayaran. Jadi nggak digabung sama rekening pribadi. Itu sih tipsnya paling. Jadi jangan digabung sama rekening pribadi. Keluar kemampuan berbicara kan. Kalau dari aku sih buat mahasiswa 2024 jangan ulangin apa yang aku lakuin lah. Nggak ikut organisasi, terus jadi kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang, terus sama bener sih yang dibilang teman-teman juga tadi kan, kayak semester awal tuh kan banyak waktu senggang. Mungkin buat maba-maba nanti yang baru masuk kan mungkin mereka masih online kan, tapi ketika mereka nanti udah offline, kalau bisa ya carilah teman sebanyak-banyaknya sih, karena channel benar-benar membantu lah, kayak benar-benar membantu banget lah, dari tugas, kuesioner mungkin dan lain-lain itu ke-share-nya pasti banyak banget lah. Gimana ya dengan kondisi yang kayak gini, susah sih sebenarnya kalau misalkan kan kita masih belum tahu nih sampai kapan. Cuman kalian ya udah optimis aja gitu ke depannya, karena baru masuk jalannya masih panjang juga. Terus juga aku aja yang pertamanya mikir harus skripsi bimbingan online tuh kayak, emang bisa gitu, emang bakalan bisa lulus dengan lancar gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin juga itu nggak mengkhawatirkan yang dipikirkan gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang baru masuk juga pasti bisa sih, meskipun harus mulai lewat online kayak gini, cuman kedepannya pasti oke lah. Apalagi kan kalau di BINUS emang ini kan, maksudnya kalau masalah online gitu mereka untungnya IT-nya udah lumayan oke lah gitu, jadi nggak perlu dikhawatirin lagi sih. Di semester awal itu adalah waktunya kalian untuk mengejar nilai sebenarnya, karena ya mata kuliahnya masih lebih mudah. Jadi kalau kalian mau mengejar IPK yang lebih tinggi itu ya di semester awal, karena semakin semester ya semakin mau ke akhir itu mata kuliahnya udah makin sulit. Jadi untuk naikin nilai pun karena udah diakumulasi, untuk naikin IPK jadi lebih sulit. Jadi menurutku jangan karena online kalian jadinya males-malesan atau nggak kasih yang terbaik, karena nyesel nanti pasti kalau udah semester 3, semester 4 itu naikin nilai itu susah banget. Jadi buat kalian mahasiswa baru, kejar nilai di semester awal, tapi juga nggak usah terlalu berambisi kayak gimana ya lah. Yang penting kalian ya do your best, lakukan yang terbaik ya. Walaupun nilai juga aku ingetin bukan segalanya, tapi nilai itu penting juga sih, karena kalau kalian misalkan mau kerja profesional, biasa rata-rata itu
perusahaan bagus IPK-nya di atas 3, atau bahkan kalau perusahaan yang lebih bagus lagi di atas minimal 3,5. Jadi ya memang kalau dibilang IPK atau nilai itu bukan segalanya, benar, nggak menentukan kesuksesan kita. Tapi yang penting kalian lakukan yang terbaik. Itu juga mempermudah kalian juga nanti kalau mau kerja di perusahaan-perusahaan yang kalian ingin tuju. IPK juga membantu. Ya gimana-gimana menyiksa diri kalian, jangan sih menurutku, karena ya kuliah kalian harus belajar banyak, cari temen, kalian harus happy juga. Pokoknya ya kejar nilai juga harus, tapi nggak usah terlalu berambisi, terlalu gimana-gimana. Yang penting kalian harus happy juga gitu. Karena nanti setelah kuliah kalian selesai, nah itu baru kalian akan menghadapi ya kalau kata orang ya dunia yang sebenarnya. Kalian mau kerja, mau bisnis atau apa pertarungan sesungguhnya tuh lebih kerasa gitu loh. Teman-teman maba Binusian 2024 atau mahasiswa lainnya mungkin yang nonton video ini nggak dari Binus, ya pasti kan kalian semua kuliah online gitu ya. Paling aku pengen pesen 2 hal aja sih. Yang pertama itu kayak memang mungkin kuliah online tuh bikin bosen gitu kan, apalagi kayak ekspektasi kalian tuh kuliah asik sama teman, tapi ternyata online gitu kan. Tapi aku percaya ya kalau memang kalian ada di posisi ini, itu pasti ada istilahnya kayak ada blessing in disguise gitu loh. Maupun memang kayak mungkin kuliahnya nggak enak, kayak bosen, atau nggak ada esensi kuliahnya gitu ya. Tapi percaya deh, maksudnya kayak kalian tuh juga justru generasi spesial gitu, karena kalian mau mulai kuliah di masa-masa kayak gini, harus kuliah online. Dan ya percaya aja gitu kalau memang kalian tuh tetap bisa maksimal di kuliah kalian. Nah makanya tipsnya tuh yang penting itu set motivasi kalian sih, karena generasi sekarang itu katanya kayak banyak yang kaum rebahan gitu kan. Banyak generasi yang kalau nggak ada ngapa-ngapain biasanya rebahan gitu kan, buka IG yang ngabisin waktu yang nggak penting gitu kan. Nah makanya kuliah online ini justru jangan kalian malah kayak kuliah bangun pagi gitu kan, bangun tapi nggak mandi dulu, atau kayak maksudnya kayak kuliah bahkan off kamera tapi tiduran gitu kan, jadi kayak males gitu kan. Justru jangan, anggaplah kalian kayak kuliah biasa aja gitu. Kalau bisa ya harus mandi dulu, dan kalau mau ekstra ya pakai baju juga yang bagus gitu kan. Jadi itu bisa bisa nambahin motivasi kita juga gitu loh untuk belajar. Karena bahaya banget guys, tadi kalau kata Coach Stephen kan justru di semester awal tuh kayak jadi kesempatan kalian untuk bisa dapetin nilai bagus. Tapi kalau di awal-awal kalian udah males-malesan, apalagi nanti ketika kalian udah semesternya udah makin tinggi, itu udah jadi kebawa terus gitu kan. Apalagi mata kuliah juga makin susah dan segala macam. Jadi harus set motivasi kalian, tetap semangat, jangan menganggap remeh walaupun kuliah online, tetap harus bisa dapat gitu esensinya. Mungkin memang susah, tapi kayak ya itu tadi aku bilang, percaya ada blessing in disguise gitu di masa ini. Terus yang kedua, ya banyak-banyakin upgrade diri sih. Jadi selain dari mata kuliah di kampus, kita belajar tentang sesuai dengan jurusan kita, tapi kita juga bisa belajar untuk yaitu soft skill, tentang cara manage waktu, tentang leadership. Mungkin kalian agak ribet gitu ya kalau ikut UKM, tapi ya bisa juga dari luar UKM kok gitu kan. Kalian bisa nontonin podcast mungkin, atau baca buku ya kan, misalnya dari sumber-sumber lain yang istilahnya kalian nggak dapetin gitu loh di matkul kalian, di kuliah kalian. Karena sebenarnya menurutku pembelajaran di kuliah itu tuh lebih banyak yang kepake di kehidupan nanti itu bukan mata kuliah yang kita pelajari gitu loh. Itu mungkin cuma kayak 30%. Nah 70%-nya itu kayak soft skill kita, karakter kita, gimana cara kita ngobrol sama teman, gimana cara kita deal dengan dosen, cara kita nego, cara kita presentasi, public speaking. Pokoknya soft skill tuh lebih penting dan lebih banyak kepake. Jadi di kuliah ini jangan cuma fokus cuma ngejar nilai doang gitu kan. Kayak memang sih nilai itu penting kan tapi lebih dari semua itu ke karakter dan soft skill tuh yang perlu di-upgrade juga gitu. Jadi jangan jadi kaum rebahan, tetap semangat buat anak-anak yang maba-maba yang kuliah online. Oke, thank you Kesia. Sekarang terakhir Joko nih. Ini pesannya buat anak IT atau buat semua maba? Terserah, boleh mau buat anak IT, mau buat semua maba. Ini palingan yang buat IT dulu sih, lebih ke mungkin kalian awal-awal bakalan kaget setelah tahu IT awal tuh kayak gimana semester 1-nya. Mungkin buat kalian itu mikir, nih udahlah gak bakal bisa. Cuman nih diingetin aja, awal itu bukan akhir. Karena
di semester-semester berikutnya pasti kalian bisa ngerubah diri kalian jadi lebih baik gitu loh. Karena di IT itu cabangnya banyak banget. Nggak cuman yang dari semester 1 doang kayak gitu. Nah, terus kalau untuk semuanya palingan pastiin aja circle kalian itu orang-orang yang mau sama-sama berjuang gitu loh. Karena banyak orang yang kayak nggak mau berjuang, ujung-ujungnya mereka cuman setengah doang di jalan kayak gitu. Terus nggak ada orang yang bisa nge-support mereka juga. Kan walaupun kita kuliah itu ngandelin diri sendiri, cuman kita tetap butuh support system dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita buat keep going kalau kita bisa gitu loh. Terus sebenarnya ya sama sih, soft skill juga penting. Apalagi kayak pandemi ini kan soft skill tuh susah banget kan. Kayak Zoom aja orang-orang pasti bakalan diam segala macam. Terus kalau misalkan materi sebenarnya ya kalian tuh nggak bakal dapat 100% dari BINUS semua. Kalian tetap harus belajar dari ya luar lah internet kayak gitu. Karena untuk kayak IT, SI atau yang technical segala macam itu untuk masuk perusahaan aja pasti kalian butuh belajar lagi gitu loh. Nggak semua yang kalian pelajarin di BINUS itu bakal ada sama persis di perusahaan kayak gitu. Jadi kalian tetap harus kembangin diri sendiri, terus cari teman yang baik, sama jangan sampai kesalahan kecil kalian anggap itu udah kesalahan ending gitu. Karena siapa tahu kesalahan kecil itu bisa buat bangkit. Ya kalian bangkit buat jadi lebih baik. Itu aja sih. Thank you guys for watching this video. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk kamu para mahasiswa baru. Meskipun kuliah kalian diawali dengan online, bukan berarti kuliah tahun pertama kalian gak bisa berkesan kok. Keep curious dan tetap semangat. See you on our next video.